Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari penjelasan Paulus tentang makna hidup beriman yang baru, yang juga mencakup janji bahwa Roh Kudus akan hadir dan menyertai orang-orang yang percaya dan yang beriman kepada Kristus. Paulus mengatakan bahwa Roh Allah akan bekerja dalam kehidupan orang percaya untuk menguatkan dan membebaskan mereka dari kuasa dosa sehingga mereka mampu menjalani hidup yang menyenangkan Allah. Roh berkaitan dengan bagaimana Allah akan menguatkan dan senantiasa membarui umatnya yang baru. Menurut Paulus, saudara, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, karena Roh Kudus telah memerdekakan orang-orang percaya dari hukum dosa dan hukum maut. Jika sebelumnya umat Allah tidak berdaya karena hidup menurut hukum Taurat, tetapi oleh Allah sendiri dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, maka Allah telah mematahkan kuasa dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat untuk tidak hidup menurut daging itu dapat digenapi. Sehingga sekarang orang percaya bukan lagi hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Mereka yang hidupnya masih menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, sedangkan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, dengan kata lain, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh daging. Ia tidak memikirkan lagi perkara-perkara kedagingan yang menyenangkan dan mengenakan secara manusia, namun itu menjauhkan dia dari roh Allah. Pengikut Kristus sejati hidupnya dikendalikan oleh roh. Segala hal yang dipikirkan, yang dilakukan, yang menjadi target dan tujuan dalam hidupnya itu merupakan hal-hal yang senantiasa berpadanan atau sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Saudara, jika saat ini kita mengoreksi diri kita, apakah kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah hidup kita, pikiran kita, perbuatan kita sudah dikendalikan oleh Roh Kudus? Atau meskipun kita sudah menyandang predikat sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, tetapi dalam praktiknya kita masih saja memikirkan hal-hal daging, pikiran kita, perbuatan kita masih lebih mengutamakan keinginan daging kita. Saudara, hari ini kita diingatkan untuk sungguh-sungguh membangun iman percaya kita, yakni dengan hidup oleh roh dan memikirkan hal-hal yang sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Bukan lagi hidup menurut dunia dan memberikan diri untuk diikat oleh kuasa dosa. Saudara, keinginan daging tidak sejalan dengan keinginan roh. Ia tidak bisa berjalan bersamaan. Oh, saya Kristen. Saya percaya bahwa Yesus sudah menebus dan menyelamatkan saya. Tetapi di sisi lain, kita masih hidup seenaknya, bertindak seenaknya, berpikir seenaknya, tanpa sedikit pun kita berusaha untuk bertanya, kira-kira apa yang Roh Kudus kehendaki dalam kehidupan kita. Sahabatku, jangan lagi kita dikuasai daging, karena keinginan daging akan menuntun kita kepada maut. Biarlah kita memberikan diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, dan hiduplah menurut roh, karena roh akan menuntun kita kepada hidup dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menerangi dan memantapkan langkah iman kita di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa hidup oleh roh dan bukan oleh kedagingan. Kami senantiasa hidup melakukan yang sejalan dan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Semakin hari hidup kami semakin dibarui di dalam Kristus. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.